AudioJungle. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki tahun 2022, dalam menjalani kehidupan kita sebagai masyarakat semakin dipermudah dengan adanya perkembangan teknologi. Baik teknologi transportasi, teknologi informasi, teknologi komunikasi, teknologi konstruksi, teknologi medis, dan lain-lain. Saat ini saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat berbasis sosial media. Kali ini saya ingin memperkenalkan sebuah desa yang jauh dari kata kemajuan teknologi, sekaligus ingin memperlihatkan kearifan lokal sebuah desa yang bernama Desa Melidi, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur. Nama Ibu Misna. Bidang studi Ibu ngajar di sini IPS, PPKN. Jadi namanya kita pelosa memadai. Kalau masalah buku, alhamdulillah masih cukup lah untuk anak-anak. Cuman kalau misalnya untuk UNBK ujian komputer ya di bawah, kita numpang sama yang ada sinyal. Sini kan nggak ada sinyal. Bukan yang nggak memadai, ada, tapi karena nggak ada sinyal makanya kita pindahkan ke bawah anak-anak ujian. Tapi untuk 2 tahun lah dari COVID kan 2 tahun ya, dan 2 tahun ini ya nggak ada ujian nasional karena kan memang karena COVID ya, nggak pakai ujian lagi. Dia masuknya kan dia sebenarnya 8 kurang 15, cuma karena jalan anak pun agak jauh jadi setengah 9 baru masuk, jam 8 lah. Pulang jam 1 karena kita lihat posisinya jauh rumah ya kan. Sayang. Nggak apa-apa. Sayang anak. Suasana aja Kati. Sayang anak jadi jam 1 udah pulang. Ada dispensasi untuk anak karena kan jauh berkeringat anak tuan. Dia nanjak lagi, turun bukit lagi, kita aja yang maknya aja rasanya ngos-ngos apalagi anak murid ya kan. Jadi kasih peringatan inilah sedikit ya. Dispensasi sedikit. Hanya kalau memang air tinggi boleh, kalau memang kalau memang besar air nggak bisa. Ini kadang-kadang kalau jalan luar mau musim hujan nggak bisa keluar. Kalau memang ada masyarakat yang sakit di sini, apa yang ditunggu? Mau jalan sungai, kadang-kadang airnya banjir nggak bisa naik bus, mudik nggak bisa, turun nggak bisa, jalan darat pun gitu juga. Kalau memang sendiri ataupun 2 orang pakai kereta, bolehlah dipalai. Kalau memang membawa orang sakit nggak bisa, nunggu apa? Itulah karena kami desa ini apa yang paling ujung, yang tertinggal dari kota agak jauh. Ya, nunggu apa lah? Nunggu dikal maut datang. Memang nggak sempat bawa ke rumah sakit. Pernah itu banyak itu di sini nggak sempat bawa ke rumah sakit. Kadang-kadang dibawa pun kecewa di tengah jalan dah di riwayatnya. Kalau jalan daerah-daerah kampung itu udahlah ada nggak sempurna kali dah. Mungkin ini kalau bisa segeralah dibangun Bu, karena kami ini cukup mengharapkan kali sekalian anak-anak sekolah pun seperti SMP Melidi, Negeri Melidi. Jadi inilah tergendalanya sekarang ada ini. Setelah ada itu tergendala Bu, jadi kalau itu air besar nggak bisa nyebrang Bu. Seperti ibu ini dulu pun siswa sini Bu, nah, seperti ibu ini. Jadi dia udah mengalami itu. Tapi sekarang ada gantinya kami masyarakat Melidi ya ada sebagai pak kecilnya membeli sebuah untuk penyeberangan bot ya yang pakai mesin, dan kalau besar air pun sedikit bisalah kami pakai. Tapi harapan kami terhadap pemerintah ataupun pemerintah Provinsi Aceh inilah pada umumnya, kami harapkan menanggapi kami desa Melidi inilah meneruskan pembangunan jembatan yang tergantung ini ataupun tergendala. Tolong ya pemerintah Republik Indonesia pun segeralah mendukung kami, karena kami kalau nggak ada ini pun
ibaratnya sambil bertani pun Bu, mau menyeberang cukup sulit Bu. Jadi kami nggak bisa memanfaatkan 24 jam. Sebenarnya kami ini bisa dibilang desa tertinggal, tapi kami pun udah memahami. Ya maksudnya jangan kami tertinggal, tapi jangan terlampau tertinggal kali. Jadi kami pun memahami pemerintah itu memang selalu ada juga membangun, tapi jangan tergantung-gantung begini Bu, harapan kami. Desa ini terdiri dari 4 dusun, yakni Dusun Nangka, Dusun Manggis, Dusun Mangga, dan Dusun Jati. Kehidupan masyarakat masih sangatlah sederhana dan menyatu dengan alam. Mereka masih memanfaatkan air sungai atau mata air pegunungan sebagai keperluan sehari-hari. Mengenai transportasi menuju Desa Melidi dapat ditempuh dengan 2 jalur, yakni jalur sungai dan jalur darat. Akses menuju jalur sungai dapat menggunakan perahu masyarakat setempat. Perjalanan menuju Kampung Melidi melalui jalur sungai memakan waktu sekitar 4 jam. Dimulai dari kota Simpang, melewati pedesaan-pedesaan, di antaranya Desa Babu, Desa Simpang Jernih, Desa Alur Jambu, dan lain-lain. Sedangkan menggunakan jalur darat hanya dapat ditempuh dengan menggunakan sepeda motor, dikarenakan akses jalan yang belum memadai untuk ditempuh oleh kendaraan besar. Pendidikan sudah masuk di masyarakat Desa Melidi, dibuktikan dengan dibangun SD dan SMP Negeri Melidi. Siswa-siswi sangatlah bersemangat menuju sekolah. Akses menuju sekolah rata-rata yang ditempuh siswa sekitar 30 menit. Hal ini disebabkan keadaan jalan yang sulit ditempuh, yakni perbukitan, serta harus menyeberang sungai dengan getek. Getek yang dimaksud adalah alat transportasi penyeberangan sungai. Di tengah keterbatasan-keterbatasan yang dialami masyarakat Desa Melidi, namun masyarakat Desa Melidi tidaklah menyerah dengan keadaan. Satu sama lain saling mencari solusi apabila dilanda masalah dengan cara gotong royong. Desa tanpa jaringan internet menjadikan masyarakat di sana saling mengenal dan saling bersosialisasi antar sesama. Suasana yang dibangun antara tetangga yang satu dengan tetangga lainnya sangatlah hangat serta sangat ramah, saling berbagi. Dari hasil observasi yang telah saya lakukan, dapat diambil kesimpulan di Desa Melidi masih banyak teknologi yang seharusnya dibangun demi tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat Desa Melidi. Terlebih melihat kecanggihan teknologi sekarang ini, saya Ramadayanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.